Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa wafaqah. Masih dalam, atau kemarin sudah masuk dalam penyebutan dalil tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Sudah disebutkan dari hadis Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada beliau akan mengajarkan kepadanya a'dhama suratin fil Quran, surah yang paling agung dalam Quran sebelum dia keluar dari masjid. Maka kemudian Nabi SAW ketika menggandeng tangannya Abu Sa'id ini sebelum hampir keluar dari masjid, beliau pun memberitahukan, kata beliau, surah yang teragung dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Al-Fatihah memiliki banyak nama, dikenal dengan nama Ummul Kitab, disebut juga dengan Fatihatul Kitab, atau disebut juga dengan Ar-Ruqyah, ya, dan nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sejumlah nama dalam tafsirnya. Nah, salah satu penamaan dari surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, surah yang teragung dalam Al-Qur'an adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah ini hiyas sab'ul masani. Inilah 7 ayat yang masani. Ya, yang berulang dan ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Iya. Wal Qur'anul azim alladzi utituh, dan inilah Al-Qur'an azim yang aku diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan Al-Fatihah yang pertama, ia merupakan surah teragung dalam Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua tentang keutamaan surah Al-Fatihah, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nama beliau Abdurrahman ibnu Sakhar, dan ada yang mengatakan Abdullah ibnu Amr. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam ayat kursi, dalam hadits qudsi. Ya. Hadits qudsi itu beda dengan hadis nabawi tentunya. Kalau hadits qudsi itu lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadits qudsi. Kalau hadis biasa itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis biasa, jadi Allah menurunkan maknanya ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau yang mentakbir dengan kalimat beliau sendiri. Itu kalau hadis biasa. Tapi kalau hadis qudsi, ya, qudsi nisbat kepada Al-Quddus, Al-Quds, ya, yaitu Allah Ta'ala yang Maha Suci. Kalau hadis qudsi, makna dan lafaznya itu dari Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sama seperti Al-Quran. Al-Quran juga lafaz dan maknanya dari Allah. Hadits qudsi juga demikian.
Bedanya hadits qudsi dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu periwayatannya mutawatir, artinya dipastikan 100% dari Allah, ya. Tapi kalau hadits qudsi, ya sama seperti hadis-hadis Nabi yang lain, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, gitu. Tidak mutawatir, riwayatnya ahad. Perbedaan lain, kalau hadits qudsi, kalau Al-Qur'an itu wajib dibaca dalam sholat, ya. Sementara hadits qudsi kalau dibaca dalam sholat batal sholatnya, walaupun firman Allah juga. Tapi hadits qudsi kalau dibaca dalam sholat batal sholatnya, dianggap berbicara. Kemudian perbedaan lain, kalau Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala, perhitungannya begitu. Kalau hadits qudsi tidak ada perhitungan seperti itu kalau dibaca, nggak dikatakan satu huruf dapat 10 pahala. Ini kalaupun hadits qudsinya sahih, ya. Nah, jadi ini perbandingan antara 3 jenis wahyu: hadis nabawi yang dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ada hadits qudsi, yang ketiga Al-Qur'an. Iya, ini persamaan dan perbedaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, masing-masing mendapatkan masing-masing mendapatkan setengah bagian. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah surah Al-Fatihah. Ini tambahan penamaan lain dari surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah diantara namanya adalah as-salah. Dinamakan apa? As-salah, karena Allah mengatakan, aku membagi sholat antara hambaku dengan diriku, masing-masing mendapatkan setengah. Kenapa Al-Fatihah dinamakan sholat? Karena ia merupakan satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam sholat, ya. Lihat sampai sini, satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam sholat. Ataukah sholat secara bahasa adalah doa, dan Al-Fatihah merupakan sebesar-besarnya doa, ya. Bila sampai sini, karena itulah diantara amalan dari para ulama, ya, mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai penutup doa mereka, karena Al-Fatihah adalah sebesar-besar doa. Kalau seorang dikasih waktu, kamu hanya punya waktu 2-3 menit untuk berdoa, silakan berdoa, maka doa yang terbaik adalah dalam membaca surat Al-Fatihah, karena ia adalah dinamakan sholat. Dan sholat secara bahasa bermakna doa, doa bi khair, doa kebaikan. Maka sebaik-baik doa adalah apa? Surah Al-Fatihah. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi Al-Fatihah, membagi sholat antara saya dengan hambaku masing-masing setengah. Wali abdi ma sa'al. Aku mendapatkan bagianku, yakni berupa pujian dari hamba kepadaku, dan hambaku mendapatkan bagiannya, yakni aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, kalau hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Allah taala membagi dua Al-Fatihah. Kalau hambaku berkata, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah rabbil alamin. Siapapun hamba yang membaca ayat ini, maka Allah taala akan membalasnya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini bahagiannya Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya abdi. Kalau hambaku membaca ayat ar-rahmanir rahim, Allah taala berfirman, hambaku telah menyanjungku, atau hambaku kembali memujiku. Karena as-sana, diantara makna as-sana adalah hamdun yang berulang, pujian yang berulang. Satu kali memuji dikatakan hamdun. Kalau as-sana, pujian yang berulang. Dan ada yang mengatakan sana lebih dalam dibandingkan hamdun, ya.
Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, penguasa pemilik hari pembalasan, qala majjadani abdi, wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, pembalasan, maka Allah berfirman majjadani abdi, hambaku ya mentamjid, mengagungkan aku. Dalam sebagian riwayat disebutkan fawwada ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Iya. Ini tiga ayat semua miliknya Allah, yakni karena semua berisi pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini tiga pujian bagi Allah. Selanjutnya fa idza qala, kalau hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon bantuan, pertolongan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah titik tengah, atau ini merupakan bahagian antara diriku dengan hambaku. Yani disinilah kami terhubung. Kalau tadi kan tiga ayat yang pertama hambaku memuji kepadaku. Jadi yang disebut dalam tiga ayat pertama cuman saya semua, kata Allah. Tapi di ayat ini ada dua yang disebut. Iyaka engkau ya Allah, dan na'budu nahnu saya kami. Jadi di sini disebutkan Allah dan hambanya. Makanya Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Di ayat ini saya dan hambaku disebutkan dua-duanya di sini. Iya. Kalau di ayat yang pertama kan yang disebutkan apa? Hanyalah Allah Ta'ala yang dipuji. Wali abdi mas'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qal, kalau hambaku berkata setelah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hadza li abdi, ini semua bahagiannya hambaku. Yani aku akan memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Wali abdi mas'al, dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Karena itulah siapa saja yang membaca surah Al-Fatihah dengan konteks doa, maka disunnahkan bagi dia untuk mengaminkan. Baik dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat maupun dia membaca Al-Fatihah di luar sholat, disunnahkan mengaminkan, karena ini doa. Ya. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Berupa apa? Hidayah. Inilah perkara terpenting yang dibutuhkan oleh hamba di muka bumi ini. Hidayah. Ya. Hidayah. Yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Yang sudah dapat hidayah supaya ditambah hidayahnya. Ini yang paling penting. Ya. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam hadis ini dibawakan oleh penulis hafizahullah untuk menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan sebesar-besar doa. Ya. Ayat ini atau hadis ini dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Apa keutamaan dari surah Al-Fatihah yang tersebut dalam hadis ini? Bahwa ia merupakan sebesar-besar doa. Ya. Dan dalam hadis ini juga terdapat ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran dari Allah Ta'ala mengenai adab berdoa, yakni sebelum kamu minta atau kalau kamu mau minta kepada Allah, jangan langsung, ya, sunnahnya puji Allah dulu. Makanya sebelum ihdinas siratal mustaqim, pujian dulu di awalnya, 3 pujian, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Puji Allah dulu, bersalawat kepada Nabi SAW, baru minta. Karena itulah Nabi SAW pernah mendengar sebagian sahabat ketika berdoa langsung dia berdoa, tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW.
maka beliau mengatakan ajilah hadza, orang ini terlalu terburu-buru dalam berdoa. Dan semua orang yang terburu-buru dalam berdoa itu merupakan sebab tidak dikabulkannya doa tersebut. Kalau seorang terburu-buru. Nah, kalau ada yang bertanya, mengapa dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Padahal dia ayat Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Kenapa Allah langsung menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin? Tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ia merupakan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Maka para ulama menyatakan bahwa ayat ini konteksnya adalah penyebutan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh surah Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lain. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama dari semua surah, jadi tidak ada keistimewaannya. Dibandingkan Al-Fatihah dengan yang lain, semua ada bismillah di depannya. Ya. Karena hadis ini berbicara tentang keutamaan Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya keutamaan surah Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lain, maka Allah langsung memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim surah yang lain juga punya, jadi tidak ada kelebihannya di sisi itu. Jelas sampai sini? Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa keutamaan surah Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah yang lain dimulai dari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Adapun basmalah itu merupakan ayat yang pertama dari semua surah dalam Al-Qur'an kecuali surah Taubah sebagaimana yang akan kita terangkan nanti biidznillah taala. Baik, ini dua keutamaan, dua hadis tentang keutamaan Al-Fatihah. Kemudian mumpung di sini disebutkan ya, mumpung kita ingat, karena ini sangat terkait dengan hadis sebenarnya, walaupun mungkin akan lewat nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tafsirnya, tapi sangat cocok di sini dibahas. Kalau nanti diingat kita bahas ulang, kalau enggak ya setidaknya kita bahas di sini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kata Allah apa? Inilah penghubung antara aku dengan hambaku. Ini adalah perjanjian antara hambaku dan diriku. Ini perjanjian. Ya. Inilah perjanjian. Inilah perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari setiap jin dan manusia ketika mereka masih berwujud roh, belum diciptakan tubuhnya. Kita tahu bahwasanya umur roh kita itu sudah lama, sudah tua. Ya, roh itu sudah diciptakan dari dulu. Kalau tubuh kita kan belakangan, nanti lahir, nanti di dalam perut ibu. Tapi roh itu sudah diciptakan dari dulu. Ya, dari dulu roh itu. Jadi roh manusia sudah tua umurnya. Kita nggak tahu berapa ribu tahun, sudah. Pokoknya Allah menciptakan semua roh, semuanya. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang paling terakhir langsung diciptakan semua rohnya. Tinggal menunggu panggilan saja dimasukkan ke tubuhnya masing-masing. Ya. Nah, ketika semua manusia, semua jin dan manusia masih berada di alam roh, bumi dan langit mungkin belum dicipta ketika itu. Ya. Belum ada. Masih roh. Allah Ta'ala berfirman, mengambil perjanjian alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku Tuhan kalian, aku sembahan kalian? Qalu bala syahidna. Inilah perjanjian yang Allah Ta'ala ambil dari setiap manusia. Ya. Dari setiap apa? Dari setiap manusia. Ini juga lah perjanjian ini pula lah yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW sebutkan dalam istighfar, sayyidul istighfar, pimpinannya semua doa istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya. Kata di dalam salah satu kalimat dalam sayyidul istighfar, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku akan mastata'tu, semaksimal mungkin akan memenuhi ahdika, perjanjianku denganmu,
wa wa'dika, janjiku kepadamu. Aku akan semaksimal mungkin memenuhi perjanjian dan janjiku kepadamu ya Allah. Apa perjanjian yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam Sayyidul Istighfar? Kata para ulama, janji kita adalah yang tersebut di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah buat perjanjian dengan Allah taala ketika kita masih di alam roh bahwa kita hanya menyembah, kita hanya akan menyembah Allah, tidak akan menyembah siapapun selain Allah. Ya. Tidak akan menyembah. Kita tidak akan campur-campur sembahannya dengan agama lain. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Kita hanya menyembah Allah, tidak akan menyembah siapapun selain Allah. Ini perjanjian kita kepada Allah. Maka siapa saja yang mengatakan bahwa sembahan lain selain Allah juga benar, silakan kalau mau disembah juga selain Allah, maka dia telah melanggar perjanjiannya dengan Allah. Dia telah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian tidak ada manfaatnya dia membaca Sayyidul Istighfar kalau dia meyakini ada agama lain yang benar, ada sembahan lain yang benar selain Allah. Ya, tidak ada gunanya dia baca Sayyidul Istighfar. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini dua keutamaan dari surah Al-Fatihah, dan tentunya keutamaan Al-Fatihah ada banyak, karena ini buku ringkas, beliau hanya menyebutkan dua hadis di antaranya. Kata beliau rahimahullahu taala, masuk membacakan tafsir dari surah Al-Fatihah. Kata penulis hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Tafsir Ar-Rahmanir Rahim kita skip sampai di ayat Ar-Rahmanir Rahim karena akan berulang nanti. Karena tafsir basmalah ini cukup luas pembahasannya, jadi Ar-Rahmanir Rahim kita pending ke syarah ke tafsir ayat yang ketiga nanti, Ar-Rahmanir Rahim. Taib, sebelumnya para ulama kaum muslimin sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 surah. Terdiri dari 7 surah. Di mana mereka walaupun sepakat bahwa Al-Fatihah 7 surah, mereka kemudian berbeda pendapat mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ia merupakan surah yang ayat yang pertama dari Al-Fatihah atau bukan? Tapi mereka tetap sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Jelas ya? Cuman mereka berbeda pendapat mengenai apakah Bismillahirrahmanirrahim bahagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Sebelumnya, yang menjadi pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan bahagian dari Al-Quran, merupakan ayat Al-Quran. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan bukan bagian dari Al-Quran. Karena itulah kalau dalam mazhab Imam Malik, orang kalau baca dalam mazhab Imam Malik, kalau membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, tidak baca Bismillah, tidak dijaharkan, tidak juga disirkan, nggak dibaca, langsung Alhamdulillah. Karena mereka menganggap dalam sholat yang boleh dibaca hanya Quran, sementara Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Quran. Karena itulah Imam Malik juga dalam mazhab Imam Malik kalau sholat tidak membaca amin, karena itu bukan bagian dari Quran. Dalam sholat yang boleh dibaca hanya apa? Quran, dan seterusnya. Ya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Quran. Kenapa? Karena tertulis dalam mushaf. Tertulis dalam mushaf Utsmani yang disepakati oleh para sahabat. Dan tidak mungkin para sahabat memasukkan sesuatu dalam mushaf kalau dia bukan bagian dari Quran. Karena itulah ketika Bismillahirrahmanirrahim terdapat dalam mushaf, kita pastikan bahwa itu bagian dari Quran. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian setelah keduanya sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat Al-Quran, mereka kemudian berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
Kalau Imam Ahmad mengatakan iya, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Quran, tapi dia ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surah manapun. Bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Baqarah, bukan bagian dari An-Nas, Al-Falaq, bukan bagian. Dia adalah ayat yang tersendiri yang Allah turunkan untuk memisahkan antara surah satu dengan surah yang lain, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, enggak. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari semua surah dalam Al-Quran, kecuali surah Taubah. Kecuali dalam surah apa? Dalam surah Taubah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Quran, dan ia merupakan bagian dari semua surah dalam Quran. Ia merupakan ayat yang pertama dari semua surah dalam Quran. Ia merupakan ayat yang pertama dari Al-Fatihah, ayat yang pertama dari Al-Baqarah, ayat pertama dari Ali Imran, ayat pertama dari Iqra, dari An-Nas, dan seterusnya. Iya. Kenapa? Karena dalam riwayat As-Sahih, ketika Nabi SAW suatu ketika pernah melihat ke langit, kemudian beliau tersenyum, bergembira begitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata beliau, hari ini pintu langit dibuka, dan pintu yang langit yang ini tidak pernah terbuka sebelumnya. Baru hari ini pintu yang ini terbuka. Ya. Baru hari ini pintu ini terbuka. Turun dari pintu itu malaikat, ya, membawa kabar gembira. Diturunkan kepada saya hari ini surah yang sangat agung. Apa itu? Yaitu surah Al-Kautsar. Maka beliau pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir surah. Nah, ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Kautsar, karena dia diturunkan bersamaan dengan apa? Surah Al-Kautsar. Karena itulah para Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari semua surah. Dari semua apa? Surah. Nah, berangkat dari yang kita sebutkan tadi, dari semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah 7 ayat. Nah, kalau yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir panjang, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dihitung satu ayat. Ini kalau yang menghitung bismillah sebagai ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir panjang sendirian, yang lainnya pendek-pendek, ayat yang ketujuh panjang. Sementara yang tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang terakhir mereka bagi menjadi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Sudah sampai sini? Dan ini juga turut mempengaruhi ke masalah hukum fikihnya, masalah salatnya. Apakah Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan atau disirkan, dikeraskan atau dikecilkan? Yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari Al-Fatihah, yakni bukan ayat yang pertama, kata mereka, ya disirkan, tetap dibaca tapi disirkan. Kenapa? Karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang kita keraskan hanya Al-Fatihah dan surah. Sementara yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dalam Al-Fatihah, maka mereka mengeraskannya, menjaharkannya. Karena sama, jangan dibedakan antara ayat pertama dan ayat yang kedua, sama-sama dijaharkan. Jelas ya? Iya. Dan kalau kita melihat dari sisi riwayat kita di Indonesia, kita kan di Indonesia itu Al-Quran kan turun dengan 7 lugat, ya, 7 dialek Arab. Nah, riwayat bacaan Al-Quran kita, mushaf kita, itu riwayat Hafs an Asim, yang mana mushaf yang ada di tangan kita sekarang itu ditulis di Kufah. Dan kalau kita lihat penomoran ayat dalam surah Al-Fatihah di mushaf-mushaf,
itu ayat yang terakhir memang panjang sendirian. Itu menunjukkan bahwa surah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Iya. Dan itu juga yang datang dari riwayat Hafs an Asim sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Taib. Maka dengan demikian ayat yang terakhir dibaca panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib, ini masalah pertama selesai berkenaan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullah, penulis buku ini guru kami Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, ya, karena beliau secara fikih di atas mazhab Imam Ahmad, maka beliau menghitung bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga ayat yang terakhir dibagi dua, ya. Dan itu berbeda dengan perhitungan mushaf kita di Indonesia, ya, berbeda. Kalau mushaf kita di Indonesia, ayat yang terakhir itu panjang, dihitung sendirian, sehingga bismillah dihitung ayat yang pertama. Jelas ya? Taib. Kemudian masalah selanjutnya, sebelum kita masuk ke masalah tafsirnya, dan ini tafsir beliau bahas sedikit dari sisi bahasa, kita akan upayakan membahas semudah mungkin bahasanya. Masalah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim? Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tidak lepas dari 4 hukum. Tidak lepas dari 4 hukum. Yang pertama, kadang membacanya hukumnya wajib. Membacanya hukumnya wajib. Yang kedua, kadang hukumnya sunnah. Yang ketiga, kadang hukumnya makruh. Dan yang keempat, kadang hukumnya haram. Membaca Bismillahirrahmanirrahim kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram. Kapan wajib? Wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam sholat. Ketika membaca surah Al-Fatihah, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Karena ia merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Kapan tidak dibaca, maka tidak syah Al-Fatihahnya. Kalau tidak syah Al-Fatihahnya, tidak syah salatnya. Karena itulah dia wajib dibaca. Terserah mau dibaca sir atau jahar, wajib dibaca pokoknya. Iya. Kemudian yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal semua surah selain Al-Fatihah dan selain surah At-Taubah. Hukum membacanya sunnah. Atau sebelum melakukan amalan-amalan yang punya yang besar, baik perkara akhirat maupun perkara dunia. Mau makan, disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, mau melakukan hal-hal yang baik, disunnahkan membaca memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan termasuk hal yang diperselisihkan di kalangan ulama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih hukumnya adalah sunnah. Sementara 3 imam yang lain mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Maka ini contoh membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib menurut mazhab mayoritas ulama, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim sunnah sebelum menyembelih menurut pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh. Kapan? Kalau mau melakukan perbuatan yang makruh. Ya. Ketika akan melakukan amal yang makruh, sebelumnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya makruh juga. Ya. Misalnya ngobrol-ngobrol tidak jelas setelah sholat isya, itu hukumnya makruh. Maka memulai dengan basmalah juga hukumnya makruh. Membaca basmalah juga makruh. Kemudian membaca basmalah hukumnya haram kalau dia membacanya sebelum melakukan amalan yang haram. Dan termasuk di dalamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Taubah, itu hukumnya juga haram.
Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah juga hukumnya apa? Hukumnya haram. Baik. Ini saya kira berkenaan dengan hukum-hukum yang perlu diketahui berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membacakan tafsirannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini. Ada soal? Silakan. Silakan. Berapa? Hah? Oh. 21. 7 menit lagi. Baik, lawa sabih. Kalau ada pertanyaan kita aja pertanyaan, kalau pertanyaan. Baik, ada soal? Lanjut, saudara. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, qauluhu bismillah. Firman Allah Subhanahu wa taala bismillah. Huruf ba pada bismillahirrahmanirrahim ini lil musahabah, yang menunjukkan beriringan, berbarengan. Sama seperti huruf ba pada hadis innamal a'malu binniyat. Itu lil musahabah juga. Yang bermakna bersamaan atau beriringan. Yang mana ba-nya di sini mengandung makna tabarruk. Ya, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bismillahi aqra'ul Qur'an. Dengan menyebut nama Allah atau dengan meminta bantuan, ya, untuk meminta keberkahan kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni bersamaan dengan saya membaca basmalah, saya minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itulah semua amalan yang penting kalau tidak dimulai dengan basmalah maka hukumnya terputus. Semua amalan ibadah ataukah perkara dunia kalau dia kita anggap penting maka disunnahkan memulai dengan basmalah, kecuali amalan-amalan yang ada keterangannya bahwa dia dibuka dengan yang lain, maka tidak dibuka dengan basmalah. Misalnya kalau saya mau bersedekah, bebas, tidak ada keterangan mau pakai kalimat apa, bebas, bismillahirrahmanirrahim bersedekah. Saya mau melangkahkan masuk ke miqat ketika haji, masuk ihram, saya baca bismillah juga tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada keterangannya. Semua amalan ibadah ataupun amalan dunia kalau itu penting maka disunnahkan membaca basmalah. Tapi kalau ada keterangannya bahwa ia dibuka dengan zikir yang lain, maka zikir yang lain itu dibaca. Misalnya ketika mau sholat, Nabi SAW mengatakan bahwa sholat dibuka dengan takbiratul ihram, maka tidak disunnahkan membaca bismillah di awalnya. Tidak. Walaupun ini ibadah, ini penting, tapi tidak disunnahkan membaca basmalah di awalnya. Karena apa? Karena ada keterangan yang menunjukkan bahwa ia dibuka dengan takbir, bukan dengan yang lain. Jelas ya? Nah, tapi kalau ibadah-ibadah lain yang tidak ada keterangannya dibuka dengan zikir tertentu, boleh dia baca dengan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau zakat misalnya, mau berjalan ke masjid, keluar rumah, masuk rumah, ya, yang berkenaan dengan ibadah atau perkara dunia, berdagang, bekerja, ya, masuk kantor dan seterusnya, semuanya disunnahkan membaca apa? Basmalah. Ya. Kata beliau bismillahi aqra'ul Qur'an. Ya, dengan membaca bismillah bersamaan dengan ini aku minta keberkahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Aku membaca Quran. Aku minta keberkahan kepada Allah ketika saya membaca Al-Qur'an ini. Kata beliau fa maqsudul basmalah fil Fatihatil qiraah huwa bismillahirrahmanirrahim aqra. Maka maksud Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap membaca Quran maksudnya adalah
Bismillahirrahmanirrahim aqra'u, aku akan membaca. Ya. Yakni sebelum kita melakukan suatu amalan, kita minta keberkahan agar amalan yang kita mau kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan, disunnahkan memulai basmalah. Agar apa? Agar makanan yang kita makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, disunnahkan membaca basmalah. Mau berwudu, disunnahkan membaca basmalah. Ya, amalan apapun, mau amalan ibadah maupun amalan dunia, selama amalan dunia ini kedudukannya penting bagi kita, maka disunnahkan membaca basmalah sebagai bentuk permintaan berkah kepada Allah, agar Allah memberkahi amalan yang kita akan kerjakan. Ya. Apa itu berkah? Berkah itu al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak lagi bertambah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita akan terangkan lebih jauh karena di sini beliau menyinggung masalah bahasa. Kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.